Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Sandi Susilo. Saya dari Universitas Bengkulu, NPM 1C018133. Nah, di sini saya akan membahas soal tentang perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Nah, di sini saya jelaskan tentang entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Baiklah, untuk memperjelas semuanya akan saya share screen. Oke, baiklah teman-teman semuanya, seperti kita lihat di sini, saya akan mencontohkan sebuah soal, yaitu tentang entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman yang di soal 8.1 yang saya buat, yaitu di mana PT Induk membeli kepemilikan atas saham PT Anak sebesar 70% yang diperoleh dari 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar Rp 630 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi ekuitas aset bersih PT Anak itu sendiri terdiri dari saham biasa dan saldo laba, atau disebut dengan return earnings, masing-masing senilai 600 juta dan 300 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Induk membeli tambahan saham PT Anak dari pihak ketiga sebesar 20%. Dengan membayar 200 juta, PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu 630 juta itu merupakan pembayaran dari PT Induk, yaitu sebesar proporsi atas PT Anak. Kemudian kita pisahkan lagi, di sini yaitu saham biasa itu berjumlah sebesar 600 juta, sedangkan saldo laba atau return earning itu berjumlah 300 juta. Kemudian kita jelaskan di sini, yaitu PT Induk membeli tambahan saham PT Anak itu sebesar 20%. Nah, 20% ini itu jumlahnya itu sebesar 200 juta. Kemudian PT Anak melaporkan laba. Nah, labanya itu berjumlah 60 juta rupiah dan membagikan dividen di terakhir, yaitu jumlah dividennya itu 40 juta rupiah. Baiklah, kita langsung ke soalnya. Oke, sebentar. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman ya. Yang pertama, kita buatlah jurnal yang dicetak oleh PT Induk atas investasi tambahan tersebut. Nah, kita langsung saja buat, yaitu yang pertama, yaitu kita langsung buat nilai aset bersih dari PT Anak 31 Desember 2012, yang itu yang pertama, yaitu clue yang A, yaitu senilai 920 juta. 920 juta ini dapat dari mana? Yaitu 920 juta ini didapatkan dari hasil dari 600 juta, yaitu saldo saham biasa, ditambah dengan saldo laba, yaitu senilai 300 juta, sehingga menghasilkan 900 juta. Kemudian ditambah dengan laba sebesar 60 juta, dan dikurangi dengan dividen yang dibagikan oleh PT Induk dan PT Anak, yaitu sebesar 40 juta, sehingga menghasilkan nilai aset bersih PT Anak 30 Desember 2015 adalah 920 juta. Kemudian di sini yaitu kita buat itu persen, jumlah persen tambahan kepemilikan, yaitu B, yang clue yang B, sehingga menghasilkan 20%. Nah, 20% ini yang mana? 20% ini adalah PT Induk membeli tambahan saham PT Anak dari pihak ketiga sebesar 20%. Nah, persennya itu kita masukkan ke tambahan pemilikan, yaitu yang ke B, sebesar 20%. Kemudian kita menghitung itu 920 itu penambahan nilai tercatat investasi, yaitu A dikali dengan B, yaitu clue yang A tadi dikali dengan clue yang B tadi. Kemudian kita menghasilkan Rp 920 juta dan 20%. Nah, untuk penambahan nilai tercatat investasi, yaitu A dikali B, artinya kita mengalihkan 920 juta dikali dengan 20%. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan dengan perhitungan kalkulator. Oke, yang pertama-tama yaitu kita buat itu 920 juta
itu dikali dengan 20%. Nah, sehingga kita menghasilkan, bisa teman-teman lihat, oh ya, terbalik ya. Oke, sorry. Nanti saya akan share screen yang lain. Yaitu menghasilkan sebesar Rp 184 juta. Itu 920 juta dikali dengan 20%, itu menghasilkan Rp 184 juta rupiah. Kemudian kita lanjut, yaitu imbalan dibayarkan atas 20% pemilikan. Nah, 20% ini mana? Yang ini tadi, 20% dengan membayar 200 juta. Maka ini angka 200 juta itu kita masukkan 200 juta. Oke. Nah, selisih ini didapatkan dari mana? Selisih ini didapatkan dari Rp 184 juta ditambah dengan 200 juta. Itu menghasilkan negatif 16 juta. Gitu. Nah, kemudian, tetapi selisih ini, atau 16 juta ini tidak boleh diakui sebagai kerugian pada laba rugi. Itu dikarenakan, tetapi pada ekuitas karena merupakan transaksi ekuitas jurnal transaksi ekuitas. Nah, kemudian jurnal yang dicatat para PT induk saat pembelian adalah, yaitu yang pertama adalah investasi sebesar 180 juta ini kita masukkan ke debitnya, kemudian ekuitas yaitu tambahan modal setor sebesar 16 juta, yaitu selisih yang ini tadi, kita masukkan ke debitnya itu kas sebesar 200 juta. 200 juta ini adalah hasil penjumlahan 184 juta ditambah dengan 16 juta, sehingga menghasilkan balance sheet sebesar 200 juta. Dan perlu teman-teman ingat, kalau antara debit dan kredit dalam perhitungan akuntansi itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang, maka nilainya salah. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang kedua, yaitu buatlah jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 2015 beserta perhitungan yang diperlukan. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang langsung ke rumusnya saja ya. Untuk sebelum memasuki jurnal eliminasi, maka kita harus membuat tabel seperti ini teman-teman, yaitu adanya rasio PT induknya, kemudian kepentingan non pengendalinya itu untuk baris ke debit kreditnya yaitu saham biasa yaitu saldo laba. Nah, antara kolom PT induk dan kepentingan dengan saham biasa dan saldo laba itu semuanya harus seimbang, hasilnya harus seimbang jika ditotalkan. Oke, kita masuki ke saldo laba 2 Januari 2015. Di sini bisa kita melihat teman-teman, ada 600 saham biasanya itu berupa 600 juta yaitu 300 juta. Saham biasanya didapatkan dari mana dan saldo laba ini didapatkan dari mana? Yaitu saldo laba itu merupakan 600 juta yang ini, dan 300 juta itu didapatkan dari ini. Jadi bisa kita masukkan langsung saja, kita masukkan itu saham biasanya 600 juta dan saldo labanya 300 juta. Oke, kemudian saldo laba 2 Januari 2015. Nah, kita lihat rasio. Nah, rasio ini 70 berbanding 30. Rasio 70 berbanding 30 itu kita dapatkan dari sini, yaitu PT anak, yaitu PT induk membeli kepemilikan atas saham PT anak 70%. Artinya, PT induk itu memiliki 70% saham atas PT anak. Sedangkan PT anak itu memiliki 30% sisanya. Sehingga menghasilkan rasio sebesar 70 berbanding 30%. Nah, untuk menghitung hingga 600 juta ditambah dengan 900 juta itu dibagi dengan 70, itu 70%-nya itu 630 juta. Kemudian yang kepentingan non pengendali yaitu 600 juta ditambah dengan 300 juta, 30%-nya yaitu 270 juta. Maksudnya 600 juta ini ditambah dengan 300 sama dengan 900 juta. Nah, 900 juta ini kita ambil 30%. Nah, 30% itu menghasilkan 270 juta. Kemudian untuk laba bersih. Nah, laba bersih ini kita ambil dari mana? Yaitu dari sini. Dari 60 juta. 60 juta ini ya. 60 juta ini. Nah, itu merupakan laba bersih dari ekuitas. Nah, laba bersih ini kita langsung saja masukkan itu ke saldo laba. Karena itu merupakan hasil usaha. Nah, karena rasionya 70 berbanding 30, maka 60 juta ini kita ambil 70%-nya untuk PT induk, yaitu sebesar 42 juta rupiah.
dan 60% dan 30% dari saldo laba kita ambil, 30%-nya kita masukkan ke kepentingan non pengendali. Kemudian dividen ini didapatkan dari mana? Dividen ini didapatkan dari pembagian hasil dividen, yaitu sebesar 40 juta rupiah ini. Oke, 40 juta. Nah, kenapa 40 juta ini dikurungkan? Nah, dalam istilah akuntansi, 40 juta ini dikurungkan itu mengartikan bahwa itu jumlah pengurangan. Kenapa ini disebut sebagai pengurangan? Karena 40 juta ini dibagikan ke para investor, atau disebut dengan pembagian dividen oleh PT usaha ke para investor yang menginvestasikan sahamnya. Sehingga menghasilkan 70% dari 40 juta ini, yaitu sebesar 28 juta untuk PT Indo, dan 30%-nya itu sebesar 12 juta rupiah. Nah, untuk penambahan 184 juta rupiah. Nah, 184 juta ini didapatkan dari mana? Yaitu penambahan nilai tercatat investasi A dikali B tadi, yaitu sebesar 84 juta rupiah ini. Nah, itu kita masukkan langsung saja ke penambahan, yaitu 184 juta di PT Indo, dan kepentingan berlinya juga 184 juta. Kenapa kita tidak menaruh saham biasa di saldo ataupun saldo laba? Karena ini merupakan penambahan, sehingga kita tidak masukkan saham biasa atau saldo laba. Apabila kita masukkan, maka di hasil di saham biasa dan saldo laba itu tidak balance dengan posisi PT Indo dan kepentingan, sehingga hasilnya bisa salah. Karena dalam perhitungan akuntansi, satu angka yang saja yang salah, maka harus mengulang dari awal, atau mengulang dari yang salah, sehingga itu menghasilkan nilai yang tidak balance pada saat pengauditan nanti. Kemudian kita langsung masuk ke saldo per 31 Desember 2015, yaitu sebesar 600 juta ditambah dengan 300 juta, menghasilkan 920 juta. Itu didapatkan dari mana? Yaitu dari sini. 600 ditambah dengan 300 juta ditambah dengan 60 juta dikurangi dengan 40 juta, sehingga menghasilkan 920 juta. Oke. Di sini bisa kita lihat kalau saham biasanya itu sebesar 600 juta dan saldo laba itu 320 juta. Itu ditambahkan dengan, sehingga menghasilkan 600 berbanding 320 juta. Nah, karena ini merupakan saldo per 31 Desember 2015, hingga menghasilkan yaitu 90% berbanding 10. Kenapa berbanding 90 berbanding 10? Karena jumlah aset dari keseluruhan, yaitu PT Indo dan kepentingan non pengendali, itu sudah berpindah tangan semuanya ke PT Indo. Karena bisa kita lihat di sini bahwa di sini PT Indo sudah memberi tambahan saham PT anak dari pihak ketiga itu sebesar 20%, sehingga menambah aset atas PT Indo sebesar 20%, sehingga menghasilkan 90 berbanding 10% ini. Nah, 90 berbanding 10% ini kita bagi lagi, yaitu 600 juta ditambah dengan 320 juta, yaitu 90%-nya itu sebesar 828 juta. Sedangkan untuk kepentingan non pengendalinya itu hanya sekitar 10%, yaitu sebesar 92 juta rupiah. Nah, jadi berdasarkan perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi, berdasarkan tabel yang sudah kita masukkan angka-angka yang sudah kita masukkan angka dari soal ke tabel ini, maka kita bisa membuat jurnal eliminasi. Jadi, berdasarkan tabel di atas, maka berikut jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang pertama yaitu saham biasa, yaitu sekitar 600 juta. Nah, saham biasa itu dari sini ya, 600 juta. Kemudian saldo laba. Saldo labanya 300 juta. 300 juta itu kita dapatkan dari hasil saldo laba yang ini ya. Saldo laba yang ini. Kemudian bagian laba atas PT Ana. Nah, bagian laba atas PT Ana itu sebesar 42 juta, yaitu laba bersih dari PT Indo atas PT Ana. Kemudian bagian laba non-kendali. Bagian laba non-kendalinya itu 18 juta, yaitu angka yang ini.
18 juta itu kita masukkan ke bagian laba non pengendali sebesar 18 juta. Kemudian ini harus seimbang. Kita masukkan juga di kreditnya. Ini dividen diumumkan yaitu 40 juta. 40 juta itu diumumkan karena itu pembagian dividen 40 juta sebesar 40 juta. Kemudian itu kemasukan itu investasi pada PT Anak yaitu sebesar 824 juta. Maksudnya adalah PT Indo itu menginvestasikan sahamnya di PT Anak itu sebesar 824 juta. Ini sebenarnya adalah milik PT Indo semuanya, tetapi diinvestasikan ke PT Anak, sehingga ditulis juga PT Indo. Tapi investasinya di 824 juta. Dalam artian seperti ini, teman-teman. PT Indo memiliki aset atau uang sebesar 824 juta, tetapi mereka tidak menggunakannya, tetapi mereka menginvestasikannya ke PT Anak. Sehingga aset atas PT Anak itu juga milik dari PT Indo. Sehingga dituliskan bahwa investasi pada PT Anak itu sebesar 824 juta. Kemudian yaitu kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali itu sebesar 92 juta karena 90 berbanding 10% itu hasilnya 90 juta. 92 juta ini diambil dari 600 ditambah dengan 320 juta rupiah, itu diambil 10%-nya saja, yaitu sebesar 92 juta rupiah. Sehingga menghasilkan kepentingan non pengendali itu sebesar 920 juta rupiah. Okay.